Pak Made, Oke. mahasiswa juga disuruh ngerekam nanti jikalau seandainya itu tidak di sini itu terjadi kesalahan ya gitu. Tiang juga di sini ngerekam, Pak. Rekam Oh layar. ya, masing-masing ya nanti ya, masing-masing mahasiswa langsung merekam. Untuk Saya udah backup. mulai Pak Made. Sebentar. Oke, silakan Pak Wahyu. Saya juga rekam di sini. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, sudah. Baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Agus ya? Ya, saya, Pak. Ya, silakan Agus, bantu pimpin doa dulu. Ya, baik teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agus telah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu ya, tepuk PPK. Agus, silakan dipimpin dulu teman-temannya untuk melakukan tepuk PPK, Gus. Ya, baik, Pak. Teman-teman, semuanya. Tepuk PPK. Religius, Ya. nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali Agus. Jadi sudah melaksanakan kegiatan tepuk PPK. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kepada materi, Bapak ingin menanyakan sesuatu dulu kepada kalian. Bapak ingin menanyakan, siapa di sini yang pernah berbelanja ke pasar? Siapa di sini yang pernah? Saya, Pak Guru. Saya, Pak. Wah, banyak ya. Kira-kira apa saja yang dijual di pasar? Ikan, Pak Guru. Sayur, Pak Guru, sayur. Buah. Ada buah. Ada sayur, Pak Guru, ya, baju. ada buah, Sandal juga, Pak Guru, ada sandal. sandal, ada baju, ya macam-macam semuanya. Semuanya Kue ada juga, Pak. Ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih manfaat dari banyak jenisnya dagangan yang dijual di pasar itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Pak Wahyu. Iya, bagus sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang lainnya ada? Selain itu manfaatnya apa? Untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah, iya betul sekali. Nah, pada kegiatan hari ini, sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan, kita akan belajar tentang kegiatan atau keragaman dalam berusaha. Nah, sebelumnya Bapak ingin tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Sudah. Sudah sekarang, Pak. Sudah, Pak Guru. Nah, ya, berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, kita akan belajar tentang Ayo Belajar Wirausaha, pembelajaran 2 tentang keberagaman wirausaha. Nah, pertemuan pada kegiatan hari ini, kita mengambil muatan PKN. Nah,
Kemudian ada tujuannya. Jadi tujuannya menganalisis keberagaman daerah masing-masing. Kemudian anak-anak disuruh nanti menilai hubungan timbal balik dan searah dalam keberagaman usaha. Kemudian tujuan yang ketiga yang harus anak capai adalah anak-anak harus bisa membuat laporan tentang keberagaman usaha di daerah masing-masing. Kemudian anak-anak harus juga bisa menyajikan. Setelah membuat laporan, ya tentu saja disajikan laporannya di depan kelas. Kemudian, nah Bapak punya sebuah gambar anak-anak. Jadi ada gambar di mana gambar ini ada sebuah percakapannya. Nah, percakapan yang pertama itu dimulai dari yang warna kuning. Jadi ada bahasa di sini, ayo beli di sini aja Bu, buah-buah di sana sudah pada busuk semua. Nah, kemudian ditanggapi oleh yang warna merah. Jangan didengerin Bu, dia kalau dagang sering ke pengerikun. Nah, kemudian ditanggapi oleh yang warna pink. Waduh, kok malah bertengkar ya? Saya tidak jadi beli buah kalau begitu. Nah, kira-kira dari percakapan tersebut, apa yang terjadi kira-kira anak-anak? Masalah apa yang anak-anak temukan di sana? Ada yang bisa ya? Persaingan dagang apa? Saingan dagang Pak Guru. Ya, persaingan dagang. Apa persaingannya itu sehat atau enggak ya? Tidak Pak. Sehat Pak Tidak, Guru. Pak. Sehat Pak Guru. Ya, tidak sehat terbukti dari gaya bahasanya yang saling menuduh ya. Gaya bahasanya yang menjelek-jelekan. Nah, kira-kira solusi apa sih yang nantinya anak-anak bisa berikan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, baik anak-anak, ketika anak-anak berbicara masalah solusi, nanti Bapak akan sampaikan bagaimana caranya memecahkan masalah yang ada pada percakapan yang sudah anak dengar, sudah anak baca tadi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah anak-anak lakukan tadi, Bapak ingin memutarkan sebuah video. Nah, mungkin video ini akan membantu anak-anak dalam proses pemecahan masalah yang sudah ada tadi. Simak dulu videonya ya.
Nah, anak, setelah tadi anak-anak menyimak sebuah video tentang bagaimana menghargai sebuah keberagaman, nah selanjutnya Bapak akan bentuk kalian ke dalam sebuah kelompok. Ya, nah karena ini jumlahnya ber-10, jadi Bapak bentuk kalian menjadi 3 kelompok saja ya. Ada 2 kelompok yang anggotanya 3 dan ada 1 kelompok yang anggotanya 4. Untuk kelompok Iya, Pak. terlebih dahulu ya. Membentuk kelompok. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, apabila anak-anak sudah membentuk kelompok, nanti akan ada beberapa kegiatan yang anak-anak lakukan yang nantinya Bapak akan berikan lembar kerjanya. Jadi Bapak akan berikan lembar kerja terlebih dahulu sehingga nanti anak-anak bisa bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja tersebut. Nah, anak-anak sudah terlihat lembar kerjanya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Nah, pada lembar kerja ini anak-anak ditugaskan nantinya untuk bisa menganalisis keberagaman usaha, kemudian menilai hubungannya dan membuat sebuah laporan yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, kemudian ini adalah lembar kerja kalian. Nantinya anak-anak silahkan bekerja bersama kelompok untuk melakukan penyelidikan, baik itu di buku siswa ataupun di video yang sudah anak-anak tonton tadi. Kemudian nanti anak-anak tuangkan hasilnya di sini. Nanti di lembar kerja ini sudah ada tabel atau kolom yang harus anak-anak isi dengan jawaban yang sudah ada atau dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah itu anak-anak membuat atau mencari nama wirausaha, kemudian berikan sebuah penilaian atau pendapat terhadap wirausaha tersebut. Nah, misalnya anak-anak tulis di sini di nama wirausaha misalnya usaha penjahit gitu misalnya. Nah, kira-kira pendapat anak-anak tentang usaha itu seperti apa? Kemudian yang kedua, anak-anak misalnya menulis tentang usaha cuci mobil atau cuci motor gitu misalnya. Kemudian anak-anak berikan pendapat tentang usaha tersebut. Nah, setelah anak-anak bisa memberikan nama usaha dan pendapatnya, baru anak-anak membuat sebuah laporan yang nantinya anak-anak sampaikan di depan kelas bersama kelompoknya. Nah, laporannya adalah tentang manfaat dari keberagaman usaha, kemudian sikap positif yang perlu dikembangkan oleh seorang wirausaha, dan juga faktor pendukung dalam berwirausaha. Nah, ada pertanyaan untuk LKPD-nya anak-anak? Tidak, Pak Guru. Nah, kalau Tidak, tidak, Pak Guru. silahkan anak-anak bekerja dalam kelompok. Nanti apabila tidak ada yang tidak dimengerti dalam LKPD ini, silahkan tanyakan kepada Bapak. Nah, Bapak akan pandu anak-anak dalam membuat LKPD. Nah, waktunya Bapak berikan waktu sekitar 15 menit ya. Silahkan dikerjakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak Guru. Anak-anak bekerja harus berkelompok ya, jangan mandiri-mandiri. Kalian harus berkolaborasi di sini. Silahkan bekerja, kemudian sharing, tukar pendapat dengan temannya untuk mengisi lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Anak-anak sudah selesai? Kalau menurutku biarin aja. Ya, Sudah, biarin Pak. dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, sebelum kita menuju ke sana, bisa kelompok satu menampilkan hasil dari kegiatannya. Kelompok satu, coba Agus sebagai ketua kelompok satu. Ya, Pak. Nah, tampilkan hasil pekerjaannya. Yang pertama, Pak,
Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Jawaban kami, usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya adalah berjualan aneka warna gelang benang, Pak. Aneka warna gelang benang. Iya, betul sekali. Kelompok lain ada yang bisa memberikan tanggapan atau sama jawabannya? Sama Pak Guru. Sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Kemudian Agus, pertanyaan yang kedua, kira-kira. Nomor 2, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas. Ketekunan juga diperlukan agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 1. Nah, kemudian Bapak ingin minta hasil dari kelompok 2 untuk bisa menyampaikan LKPD yang pada kegiatan kedua. Silakan Dian sebagai ketua kelompok sampaikan hasilnya. Dian ada? Kalau tidak ada Dian, Risma, silakan Risma. Iya Pak, nama wirausahanya penjahit Pak. Menurut saya penjahit itu adalah orang yang bisa berkreasi sesuka hati untuk membuat sebuah pakaian. Tapi nggak cuma pakaian aja sih Pak, bisa juga tas, kemudian ada juga penjahit yang bisa membuat topi. Itu menurut kelompok saya Pak. Iya, bagus sekali. Ada satu wirausaha yaitu penjahit. Nah, kemudian wirausaha yang kedua apa yang Risma tulis? Yang kedua saya tulis cuci motor, Pak. Nah, di sana itu saya pernah lihat, Pak, kalau orang yang cuci motor itu biasanya di sana motornya itu dibersihkan, kemudian tapi nggak cuma dikasih air aja, Pak, tapi ada dikasih sabun dan sebagainya, sehingga nanti motor yang di sana itu jadi bersih. Kemudian yang lain ada usaha laundry. Kalau laundry itu yang saya lihat itu adalah tempat untuk mencuci di sana. Tapi nggak cuma hanya mencuci saja, tapi di sana juga bisa menyetrika dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada yang menjual aneka kue. Nah, kalau aneka kue ini merupakan sebuah bisnis rumahan yang biasanya digemari oleh para wanita. Kemudian bisnis ini tergolong mudah karena dia tidak membutuhkan modal yang besar. Kemudian rasa yang lezat, kemasan yang menarik, harga yang pantas, dan promosi yang efektif juga merupakan kunci dari suksesnya berbisnis di bidang ini. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada menjual aneka gorengan. Kemudian usaha gorengan ini menurut saya juga cukup menjanjikan Pak, karena makanan ini sudah menjadi camilan sehari-hari bagi masyarakat, sehingga mungkin banyak orang yang akan membelinya untuk digunakan sebagai camilan saat bersantai, bekerja, dan juga hingga berkumpul bersama keluarga. Sekian Pak. Iya, bagus sekali dari jawaban kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah bisa memberikan jawaban yang sangat detail ya. Berarti kelompok 2 sudah bisa menilai kegiatan wirausaha yang dilakukan. Sudah bisa memberikan pendapat tentang wirausaha yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian Bapak ingin menunjuk kelompok 3 untuk melaporkan. Nah, melaporkan sekarang keberagaman wirausaha yang sudah dibuat. Silakan Feby. Silakan Feby sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan laporan keberagaman usahanya. Baik Bapak, saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami untuk manfaat keberagaman usahanya. Dengan adanya usaha yang beragam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Terima kasih. Kemudian sikap positifnya seperti apa, Feby?
sikap positif yang perlu dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah menurut kelompok kami yaitu seorang wirausaha dalam menerapkan usahanya harus bersikap jujur, harus kreatif agar usahanya dapat bersaing dengan usaha-usaha yang lain dan tidak memiliki sifat yang iri hati, namun inovatif mengembangkan hal-hal baru, tidak menjatuhkan usaha orang lain. Ya, kemudian faktor pendukungnya adalah apa saja faktor pendukungnya? Faktor pendukung dalam wirausaha selain sikap positif yang harus dikembangkan, yaitu produk yang beragam dengan alat-alat yang canggih agar bisa menghasilkan inovasi baru agar usaha kita tetap berkembang. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Kelompok 3 sudah bisa membuat sebuah laporan tentang keberagaman dari wirausaha. Ya, Bapak berikan nilai yang sangat bagus kepada 3 kelompok tadi yang sudah menyajikan kegiatan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kita memberikan sebuah kesimpulan sekarang dari apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Pak, Iya Pak Agus, silakan Agus. yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang manfaat wirausaha. Terus ada macam-macam wirausaha. Itu Pak. Yang lainnya? Dia? Sikap positif Pak dalam berwirausaha. Ya, sikap positif. Apa lagi? Faktor pendukung dalam wirausaha, Pak Guru. Ya, faktor pendukungnya ada. Kemudian apa lagi? Sudah? Dian? Iya anak-anak, jadi benar ya sudah kita pelajari tadi tentang bagaimana keberagaman wirausaha itu. Kemudian nilai positifnya ada. Kemudian bagaimana cara kalian bisa membuat sebuah laporan dan menyajikan laporan yang sudah anak buat. Nah, untuk mengetahui kemampuan anak-anak terhadap apa yang sudah anak-anak pelajari tadi, Bapak ingin memberikan sebuah evaluasi. Jadi evaluasi ini terdiri dari beberapa soal yang anak-anak kerjakan, kemudian akan Bapak nilai hasilnya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Nah, Bapak siap dulu ya soalnya. Anak-anak, silahkan dikerjakan dulu soal yang sudah Bapak berikan ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakan soalnya? Sudah, Pak Guru. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya Pak. Sudah, Pak. Nah, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Saya Pak. Agus, ya silakan Agus. Ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Semakin mudah mencari produk yang diinginkan. 2. Meningkatnya persaingan usaha tidak sehat. 3. Usaha kecil sulit berkembang. 4. Banyaknya berbagai macam perdagangan. 5. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan di dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya keberagaman usaha di masing-masing daerah adalah B Pak, 1, 4, dan 5. Iya, benar sekali jawabannya. Nah, anak-anak, ketika anak sudah selesai mengerjakan soal dan sudah dinilai, silakan dikumpulkan, ya, dikumpulkan ke depan. Nanti akan Bapak masukkan nilainya. Baik Pak. Nah, anak-anak, sebelum kita selesai melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak ingin
memberikan sebuah refleksi dulu ya. Nah, kegiatan hari ini, siapa yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Ada 4 refleksi di sini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Nah, siapa yang bisa? Saya, Pak Guru. Ya, silakan Eka. Setelah belajar hari ini, akhirnya saya mampu membuat laporan. Terima kasih, Pak Guru. Iya, bagus sekali. Jadi, sudah mampu membuat laporan. Kemudian, refleksi yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa. Memahami apa? Nah, siapa yang bisa? Saya Pak Guru. Ya, Gus. Jadi setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa kita harus menghargai keberagaman dalam berwirausaha. Ya, betul sekali. Kemudian refleksi yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini. Nah, perasaan yang sekarang ditanya, siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya setelah belajar? Saya, Pak Guru. Ya, silakan Dwi. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah sangat menyenangkan, Pak Guru, karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ya, bagus sekali. Ada perasaan yang senang, suka berdiskusi, kemudian bertukar atau sharing pendapat. Bagus sekali. Kemudian refleksi yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya. Nah, kegiatan apa yang akan anak-anak lakukan berikutnya? Siapa yang bisa? Apakah anak-anak akan tidak menghargai perbedaan atau bagaimana? Nah, siapa yang bisa? Febi bisa, Febi? Ya, saya Pak Guru. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya akan lebih menghargai pedagang-pedagang yang ada di pasar. Terima kasih Pak Guru. Iya, menghargai pedagang-pedagang yang ada di pasar, kemudian memberikan penilaian yang baik kepada dagangannya, ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak selesai melakukan kegiatan refleksi, nah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, langkah baiknya setelah tadi melakukan kegiatan berdoa, kita tutup kegiatan pada hari ini untuk berdoa bersama. Nah, Agus, silakan pimpin doanya, Agus. Ya, baik Pak. Teman-teman, pembelajaran hari ini sudah kita lakukan. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, terima kasih. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Edi, sekian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Wahyu dulu. Ya, sudah berani mencoba. Coba diberikan tanggapan Bapak Ibu semua. Tadi berapa menit ya Pak Wahyu? Sini kok hilang rekamannya? Iya, tidak sempat ngecek Pak, hilang rekamannya langsung ketika share screen Pak. Iya. Kok hilang ya, bisa bagus ya? Pak. Share screen itu hilang dia. Ya, kalau di langsung video. hilang. Yang kebetulan belum paham juga cara merekamnya Pak. Tadi sudah coba tapi tidak bisa juga. Mungkin harus menggunakan record asli mungkin Pak. Pakai Pastun biasanya. Pastun aja pakai bisanya. Ya. Oh, hilang dia. Kira terikut. Oke, nanti linknya Pak Wayan minta. Untuk kalau Diang dari pengampan Tiang kan bagus. Sudah karena persiapannya mendadak ya. Iya. Saat menayangkan video itu kalau dia pakai link Pak
Komang harus Pak Wahyu harus keluar dia dari presentasi itu. Tadi nggak kelihatan videonya, nggak kelihatan, dia beda jendela jadinya. Karena yang Pak Wahyu share itu jendela PPT-nya kan. Ya makanya untuk YouTube-nya nggak kelihatan dia. Itu. Kalau nanti share bisa share seluruh layar, bisa pakai gitu nih. Itu saja sih tadi. Sudah di analisis masalah, ya, presentasi masalah sudah. Siswanya juga sudah aktif, ya. Direfleksi juga. Saya kira Pak Wayan, ya, Pak Wayan udah bagus nih. Dari suara juga datar ya. Terus, cuman gesturnya dibuka ya Pak Agus ya. Iya Pak. Gesturnya Anda pada saat ngajar nanti di UKIN itu, di rekaman itu, buka gestur Anda ya. Ini kan karena kita duduk soalnya. Ya, tambah senyumnya ya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi karena nanti dicermati betul ya pada saat kita rekaman. Nanti kita di apa namanya di PPL, pelaksanaan PPL itu nanti kita lihat gestur yang sebenarnya ya. Udah bagus. Itu aja. Sudah. Sekitar berapa menit ya tadi ya? 25 kayak Pak. Terima kasih Pak Komang ya.